Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bersukacita hari ini, amin. Siap untuk meninggikan Tuhan kita, sebab kita punya Tuhan yang baik. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami merendahkan hidup kami Bapa. Kami mau meninggikan Raja di atas segala Raja. Kami mau meninggikan Engkau dan kami mau menyukakan Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang memenuhi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti jiwa kami.
Jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus dan lapar akan Engkau Yesus. Jiwa kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ikaraba syakaraba hikiaraba yarabo. Sikiraba yaraba sikiraba yaraba 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 yarabo. Sikiraba yaraba 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 syakaraba yaraba 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 yaraba. Karana yaraba sikina yaraba yaraba yaraba. Ikiaraba sikini akiaraba yarana yaraba yaraba yaraba. Syakaraba yaraba 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 yaraba. Biar Kau yang disenangkan atas hidup kami Tuhan. Biar Kau yang disenangkan dalam hidup kami Yesus. Ikiraraba yaraba syakararaba yaraba 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 yaraba. Iraraba yaraba syakararaba yaraba yaraba. Iraraba yaraba syakararaba yaraba. Yaraba yaraba syakararaba yaraba yaraba. Rajaku
duduk di tanah, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Kami muliakan Tuhan. Kau layak, Yesus. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Kami muliakan Tuhan dan ku agungkan. Kaulah yang di. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan, kita agungkan Tuhan. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Hosana, segala kemuliaan bagi Rajaku yang duduk di tanah. Kami muliakan Engkau Tuhan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi nyatakan haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Hanya Kau yang layak. Kaulah yang disembah. Kami memuji-Mu. Kaulah yang disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita mau bersyukur sebab kita punya Tuhan yang baik, amin. Mari kita datang dengan segala hati yang bersyukur sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Masuk gerbangnya dengan puji, masuk bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan pujian baru, sukacita
pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Kita senangkan Tuhan pagi ini. Soraklah. Lagi bersama-sama katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah. Dengan sukacita kami memuji Engkau Tuhan. Soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Allah Tuhan kita. Haleluya. Saudara, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur tak pernah berakhir Tuhan kasih setiamu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, kami merendahkan hati kami. Bila apapun yang Tuhan, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu semua datangnya dari Engkau. Dan kami percaya firman-Mu itu boleh bertumbuh berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman-Mu itu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya, semua siap diberkati? Ya, saya melihat dan saya bisa merasakan roh kalian ya, jemaat di sini benar-benar bergairah. Amin, saudara. Ya, apalagi saya lihat WL-nya luar biasa, mantap. Baik, terima kasih Pak Rudi ya, juga Bu Lili ya. Saya percaya kedatangan saya, ya nama saya Alim dan juga ini istri saya Yensen. Saya percaya, kami percaya kedatangan kami ya tidak kebetulan di tempat ini. Semua pasti diberkati ya. Saya akan memberkati saudara semua dengan firman Tuhan. Demikian juga jika Tuhan berkenan, istri saya juga akan menjadi berkat yang luar biasa buat semua jemaat di tempat ini. Amin ya. Siapkan hatimu pagi ini. Saudara, saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan ini jika saya tidak mengalaminya secara pribadi. Baik. Di depan rumah kami, ya minimalis, ada sebuah taman kecil. Tiap hari istri saya itu selalu menyirami dan menyirami, ya. Ada beberapa tanaman yang cukup baik. Semakin lama, semakin minggu, saya lihat itu bertumbuh dan bertumbuh. Ya, apalagi saudara, jika satu pohon itu ya dari di awal dari sebuah benih, itu kita siarami, kita pelihara, kita jaga,
Ya, makin lama dari tahun ke tahun pasti akan bertumbuh dan berbuah manis dan siap untuk dinikmati. Betul, saudara, ya. Demikian juga, saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pasti menjadi berkat bagi kita semua dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Benar. Coba sekali lagi saya mau tanya, saudara benar-benar siap pagi ini untuk diberkati? Cuma 5 orang. Saudara siap diberkati? Nah, gitu. Yuk. Saya bisa minta tolong pemain keyboard, ya, mengiringi saya sebentar. Ada? Ya, lebut-lebut aja. Terima kasih. Ya. Ketika kita menghadapi persoalan, kita pengen cepat selesai. Ketika kita menghadapi masalah, kita pengen cepat selesai, ya. Sehingga kita cenderung kurang sabar. Betul nggak, saudara? Ya, kita cenderung kurang sabar. Jika kita dapat menahan diri ketika kita ingin marah, itulah kesabaran. Ketika kita berjuang hebat untuk meraih sebuah tujuan dan impian, saudara dan saya perlu kesabaran. Seorang wanita yang sedang hamil juga perlu kesabaran untuk mendapatkan buah hatinya tepat pada waktunya. Saudara, ketika kita menunggu janji Tuhan, saya percaya semua pasti punya janji Tuhan, saya juga punya. Ketika kita menunggu janji Tuhan sampai terjadi, saudara dan saya juga perlu kesabaran. Setuju katakan? Mengapa kita perlu kesabaran? Ya, saudara, kesabaran itu bukanlah penantian yang putus asa di dalam kebimbangan. Kesabaran bukanlah penantian yang putus asa di dalam kebimbangan. Aku sudah doa sekian tahun, ya. Aku sudah puasa sekian bulan, sampai badanku tuh turun 5 kilo dalam 1 bulan. Tapi Tuhan kok belum jawab, ya? Kok belum ada tanda-tanda mujizat, ya? Kok belum ada titik terang, ya? Tuhan mampu gak sih kamu menolong aku? Kamu bisa gak sih mengeluarkan aku, membebaskan aku, memulihkan aku? Kamu bisa gak? Kamu sanggup gak, Tuhan? Saudara, kesabaran bukanlah penantian yang putus asa di dalam kebimbangan dan pertanyaan. Kesabaran itu adalah penantian yang penuh pengharapan. Katakan sama-sama, penuh pengharapan. 2, 3, penuh pengharapan di dalam iman, keyakinan kita kepada Tuhan yang berjanji pasti Tuhan menggenapi. Itulah kesabaran, penantian yang penuh pengharapan, ya, di dalam iman keyakinan kita kepada Tuhan yang berjanji Tuhan juga pasti menggenapi. Mengapa kita perlu kesabaran? Mungkin ada yang berkata dalam hatinya, Pak Alim itu nggak tahu, aku ini orangnya nggak sabaran, aku orangnya tak. Ada kan orang Kristen yang seperti itu? Semoga tidak ada di ruangan ini, ya. Mengapa kita perlu kesabaran? Seperti seorang karyawan
yang bekerja dimanapun dan apapun pekerjaannya, setiap minggu atau setiap bulan dia akan menerima upah, gaji, betul, dari apa yang dia kerjakan untuk majikannya. Demikian juga saudara, ya, mengapa kita perlu kesabaran? Ternyata ada upah, ada upah. Katakan ada upah, ada upahnya dari Tuhan bagi engkau dan aku yang mau bersabar dan bersabar. Saya berikan judul pagi ini, ya, renungan kita, upah kesabaran. Ya, saya hanya ambil satu poin aja, tapi nanti saudara akan diberkati. Selama 25 tahun penantian yang tidak sia-sia, Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan. Ishak, anak perjanjian, akhirnya lahir. Oh, betapa besarnya sukacita Abraham dan Sarah ketika Ishak bertumbuh dewasa. Tuhan minta, ya, apa saudara? Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dengar baik-baik, saudara, firman Tuhan itu tidak selalu manis dan enak didengar. Ya, kadang-kadang pesan Tuhan bisa sangat menyakitkan hati, tetapi tidak menghancurkan hidup kita. Saya ulang, kadang-kadang pesan Tuhan bisa sangat menyakitkan hati, tetapi tidak akan menghancurkan hidup kita. Sesakit apapun firman Tuhan buat kita, ingat saudara, ingat, pesan Tuhan itu akan menuntun dan membawa kita kepada akhir yang bahagia, happy ending. Nanti saya akan buktikan betapa sedih dan hancurnya hati seorang Abraham mendengar pesan Tuhan. Ayah mana yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal lagi? Mungkin ya, ada orang tua yang punya anak 3. Anak yang salah satunya itu 2, ya, sudah menikah lalu cerai, sesama seiman loh saudara. Di Surabaya ini terjadi, keluarga orang kaya, lalu anaknya yang putra naksir sama cewek yang baru, tapi papa mamanya nggak setuju. Mereka bertengkar, berselisih gitu. Kalau mama nggak setuju, nggak apa-apa, aku keluar dari rumah. Mamanya bilang, nggak apa-apa kamu keluar dari rumah, lebih baik aku hilang anak 1. Mama ini punya anak 4. Kalau punya 4, hilang 1 masih ada 3 saudara. Ya, Abraham cuma punya Ishak, tunggal, anak 1. Ya, ayah mana yang rela mengorbankan anaknya, tunggal lagi. Di sini ada mama mana, ibu mana yang rela mengorbankan anaknya? Ada? Ada coba? Gak ada ya? Gak mau ya? Gak mau? Ci juga gak mau. Saudara, Abraham tidak marah walaupun sakit hatinya. Abraham tidak protes. Abraham tidak berkata, "Mengapa Tuhan?"
kamu nggak salah Tuhan. Abraham tidak berkata, masakan engkau meminta aku untuk mengorbankan anak yang aku tunggu 25 tahun. Abraham tidak berkata-kata seperti ini. Abraham tidak marah, tidak protes, tidak mengeluh. Mengapa? Ini saudara, hatinya Abraham percaya. Ya, hatinya Abraham percaya. Saudara, seperti sebuah pohon yang disirami, dipelihara, dijaga, dirawat, ditaburi benih-benih yang baik dan bagus. Pohon itu akan bertumbuh dan bertumbuh, lalu pada akhirnya berbuah lebat dan manis, menjadi berkat yang luar biasa. Demikian juga iman, saudara. Iman yang bertumbuh itu selalu dimulai dari hati yang percaya. Ya, firman Tuhan itu bukan hanya didengar, tetapi juga harus diucapkan. Saya nggak mau saudara cuma datang, duduk, dengar, lalu pulang, lupa dan tidak mengerti apa-apa. Sayang bukan? Ya, firman Tuhan harus diucapkan. Setuju katakan? Setuju katakan? Baik, mari katakan setelah saya. Ya, iman yang bertumbuh, iman yang bertumbuh, ya, dimulai dari hati yang percaya. Ayo sama-sama, iman yang bertumbuh dimulai dari hati yang percaya. Hati Abraham percaya. Ya, dia tidak bertanya-tanya. Ini luar biasa. Saudara, orang percaya, orang yang percaya firman Tuhan boleh bertanya. Tetapi orang yang percaya tidak akan bertanya-tanya. Di sini saya lihat banyak kaum ibu ya, mama-mama di sini. Jika engkau punya seorang, ini saya kasih contoh, seorang anak perempuan, biasanya kan suka banyak berkata-kata ya. Anakmu tanya, "Ma, ini kok bisa gini ya?" "Oh gini loh nih, ini karena gini." Lalu anaknya tanya lagi, "Loh Ma, kalau gitu kok bisa gini?" "Oh ya gini loh nih." Anaknya masih tanya lagi, "Loh Ma, terus kenapa kok gini Ma?" Kira-kira hati mamai gergetan gak? Ditanya terus sama anaknya. Pasti jengkel bukan? Betul gak? Ya. Kamu jangan banyak tanya. Saudara, orang yang percaya boleh bertanya. Tetapi orang yang benar-benar percaya firman Tuhan tidak akan bertanya-tanya. Justru banyak bertanya itu tanda kurang percaya. Banyak pertanyaan kepada Tuhan itu tanda ketidakpercayaan. Abraham tidak bertanya-tanya. Lebih baik saudara dan saya bertanya. Lebih baik kita bertanya, "Tuhan, apa yang Kau mau aku kerjakan?" Amin, saudara. Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan? Abraham tidak mengerti, hatinya sedang diuji oleh Tuhan. Abraham tidak mengerti, imannya sedang diuji oleh Tuhan. Ya, saudara, apapun yang sedang kita alami, saya enggak mengenal saudara, saya juga tidak tahu apa masalah saudara, tapi Tuhan mau saya mengatakan kepada saudara, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi, ya saudara,
kita tidak perlu bertanya-tanya. Jika engkau dan aku percaya firman Tuhan, kita cukup melakukan bagianmu dan bagianku. Ya, katakan sama-sama, aku cukup melakukan bagianku. 2, 3, aku cukup melakukan bagianku. Lebih mantap lagi, aku cukup melakukan bagianku. Dengan hancur hati, Abraham bangun pagi-pagi. Dengan hancur hati, ya, Abraham melakukan bagiannya. Dia memotong kayu beberapa. Dia mempersiapkan semuanya. Dia mengajak kedua bujang kacungnya dan Ishak anak perjanjian. Dengan hancur hati, saudara, pagi-pagi itu pun Abraham mengajak mereka berangkat ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Naik apa? Naik keledai. Ya, saya dan istri saya nggak pernah naik keledai. Saya tahu saudara juga pasti nggak pernah naik keledai. Ya. Keledai itu jalannya pelan. Sayangnya waktu itu tidak ada Grab dan Gojek. Tidurnya di mana? Ya, 3 hari 3 malam. Dia tidurnya tidak ada hotel, tidak ada losmen. Ya, tidurnya pasti di kemah, saudara. Wow, kok belani ya, kata orang Jawa. Kok belani Abraham itu? Sebab ini loh, hatinya percaya, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, ya, belajar dari Abraham, bapak orang beriman. Iman yang bertumbuh itu adalah iman yang taat. Iman yang taat. Iman yang bertumbuh adalah iman yang taat. Jika engkau tidak taat, jika kita tidak taat, kita pasti tidak akan bisa bertumbuh, saudara. Katakan sama-sama, iman yang bertumbuh adalah iman yang taat. 2, 3. Iman yang bertumbuh adalah iman yang taat. Abraham taat. Dia melakukan bagiannya. Pada akhirnya Abraham dan rombongan ini tiba di tempat yang Tuhan tunjukkan. Lalu Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kalian di sini. Aku dan anak ini, Ishak, akan pergi ngapain, saudara? Sembahyang. Hatinya hancur, tetapi Abraham masih bisa berdoa, sebab hatinya percaya dan dia taat. Itulah cerminan orang yang benar-benar percaya firman Tuhan. Jika engkau bisa datang di gereja, duduk di kursi-kursi gereja, engkau bisa dengar firman Tuhan, tetapi apakah hatimu benar-benar percaya dan taat firman Tuhan? Abraham dan Ishak pun pergi ke satu tempat dan mereka berdoa. Lalu Ishak bertanya, Bapak, dia bertanya kepada ayahnya, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu. Lalu di manakah anak domba itu untuk korban bakaran? Ishak bertanya karena dia tidak mengerti. Abraham, ayahnya, sengaja tidak menceritakan pesan Tuhan buat dia untuk mengorbankan Ishak. Seandainya Abraham cerita kepada Ishak yang sudah dewasa, mungkin ya, Ishak itu
pasti kaget, dia berontak dan bisa lari meninggalkan ayahnya. Tetapi Abraham menyimpan pesan Tuhan itu di dalam sakit hatinya. Saudara, Abraham ini benar-benar taat. Pada akhirnya Abraham itu serius. Abraham serius dengan firman Tuhan, walaupun sakit buat dia. Ya, orang yang percaya firman Tuhan pasti juga serius firman Tuhan. Kalau saudara datang beribadah di sini, saudara percaya firman Tuhan, saudara dan saya juga pasti serius, bukan? Amin, saudara. Kalau tidak serius dengan firman Tuhan, tidak ada gunanya kita beribadah di tempat ini, betul? Ya, mungkin kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, tetapi kita nggak serius dengan firman Tuhan. Banyak itu terjadi, saudara. Tapi saya mau pastikan itu tidak terjadi di tempat ini. Semua jemaat serius dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Abraham itu serius, ya, serius firman Tuhan. Dia tuh mau melayangkan, sudah pegang pisaunya, saudara, tinggal menghabisi Ishak. Saya juga heran, Ishak itu ya kok nurut ya. Ya, dia dibaringkan, saudara, di atas kayu. Ya, dia tidak bertanya apa. Dia cuma tanya satu aja, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu. Lalu di manakah anak domba itu untuk korban bakaran? Dia cuma tanya itu aja loh, saudara. Dia tidak bertanya, Bapak, kamu mau apa yang kamu lakukan? Enggak. Ishak dia nurut. Saudara, saya pelajari di Perjanjian Lama, ketika seseorang mempersembahkan hewan, binatang sebagai korban bakaran persembahan, itu cukup digorok lehernya, saudara. Digorok, ya. Ngik. Hanya hitungan detik, cukup hitungan detik. Tidak perlu 1 menit. Hewan binatang korban bakaran itu pasti mati. Ya. Demikian juga Ishak. Jika Tuhan tidak mencegah Abraham, Ishak anak perjanjian pasti sudah mati. Ya. Pada akhirnya Abraham mendapatkan Ishak kembali di dalam kebahagiaan. Tidak ada sesuatu pun yang kurang di dalam diri Ishak. Kita lihat Ibrani 6 ayat 15. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama yuk, ya. 2, 3. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Katakan sabar. Yuk, katakan kepada sebelahmu, ya, ayo sing sabar yo. Ayo saudara, jangan lihat saya. Katakan sebelahmu, loh, kalau lihat saya, jangan lihat saya. Ayo sing sabar, ya, sing sabar. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ishak anak perjanjian itu, Abraham mendapatkannya kembali di dalam kebahagiaan. Saudara, seperti yang saya katakan sejak awal, ada upah yang Tuhan berikan atas kesabaranmu dan kesabaranku. Dan upah itu adalah kesabaran memberikan akhir yang lebih baik daripada awalnya. Pengkhotbah 7 ayat 8.
ayat penutup. Kesabaran memberikan akhir yang lebih baik daripada awalnya. Yuk kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Suaranya pasti paling keras karena ayat yang terakhir. Ya, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada tinggi. Ya, awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sekali lagi. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saya jelaskan, saudara, orang yang tidak sabar, ya, Pak Alim itu nggak tahu. Aku orang itu nggak sabaran. Aku orang itu tak karepmu terserah, ya. Orang yang tidak sabar pasti menggunakan caranya sendiri, pasti menggunakan pikirannya sendiri, pasti menggunakan kekuatannya sendiri, pasti menggunakan harta kekayaannya sendiri. Betul, saudara? Sebab orang yang tidak sabar, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan katakan orang ini adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tuh, orang yang sabar. Jemaat GBI Philadelphia Rogo Jambi adalah orang yang sabar, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang sabar tidak memakai cara sendiri. Orang yang sabar tidak memakai pikiran sendiri. Orang yang sabar tidak menggunakan kekuatan sendiri, tidak menggunakan harta kekayaannya sendiri. Sebab saudara dan saya, kita semuanya mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kesabaran memberikan akhir yang lebih baik daripada awalnya. Ya, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Sudah jauh datang di sini ya. Kalau nggak saksi ini rugi dong semuanya. Suatu hari saya dan Jensen, istri saya ini, kami diundang di sebuah acara doa, bukan persekutuan, ya, cuma kumpul keluarga kaya raya, 15 orang lah. Sore itu ada pemain gitarnya, saya mimpin worshipnya, cuma satu lagu, saudara. Ya, nggak usah panjang-panjang lagunya. Tuhan bekerja begitu cepat, luar biasa. Ya, saya juga undang pemain musik semuanya, yuk maju ke depan sama WL. Lalu istri saya mendoakan dan menyampaikan pesan Tuhan bagi beberapa orang. Tidak semuanya didoakan. Gadis terakhir, nama aslinya Vivi. Ya, karena ini kisah nyata, saya sebut nama aslinya. Cantik, usia 29 tahun ya. Istri saya menghampiri dan menyampaikan pesan. Tuhan berkata bagimu, cowok yang jalan sama kamu itu bukan jodohmu. Cowok yang jalan sama kamu itu bukan jodohmu. So, saya mau tanya ya, ini pesannya enak atau enggak? Enak atau enggak? Aduh, tidak enak. Mendengar pesan ini, hatinya Vivi itu shock, kaget, matanya nangis hebat, sampai sembab. Acara doa selesai, Yenjen balik ke samping saya lihat dari jauh, loh. Lalu saya tanya, Yen, saya tanya istri, orang itu kok gitu ya, matanya sembab,
kamu nyampein pesan apa? Kok sampai gitu? Istri saya cuma senyum. Iya, Tuhan bilang cowok yang jalan sama dia bukan jodohnya. Kamu itu benar tak? Nyampein pesan, kamu yakin tak? Iya, gitu loh. Yenchen cuma senyum, menjawab begitu mudah, tanpa perasaan berdosa dan perasaan bersalah. Ternyata si Vivi tidak ada cowoknya yang di situ ya saudara. Si Vivi sudah pacaran dan seneng sama cowok, pacaran sama cowok ini bertahun-tahun, ya. Lalu mereka ini dari keluarga kaya juga ya, dua orang ini. Mereka sudah booking resto untuk acara pertunangan. Vivi kaget mendengar pesan itu. Telinganya sudah terlanjur mendengar pesan dari Tuhan yang saya percaya itu pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh istri saya. Ada seorang nabi Tuhan yang memberitahu saya, memberikan masukan, Lim, tolong ya, ini cuman saran aja, kamu kasih tahu istrimu ya. Iya Pak, gimana? Hamba nabi ini dari luar negeri saudara. Kalau menyampaikan nubuatan tentang teman hidup itu harus lebih hati-hati. Mungkin dengan cara yang lebih baik dan lebih halus dan tidak menghantam perasaan seorang wanita. Oh tidak bisa pastor, istri saya itu kenceng, lurus. Istri saya juga nggak tahu Tuhan tuh mau ngomong apa. Akhirnya kami pamit. Saya salaman, Vi, kamu masih punya pilihan kok. Betul saudara? Betul ya? Hidup ini pilihan. Tidak ada senyuman di wajah Vivi. Yenchen pun salaman. Yang terlihat hanya mata sembab. Tidak ada kata-kata dari mulut Vivi. Kami pun pulang. Bulan depannya kami berdua diundang ke rumah Vivi. Waktu itu ada cowoknya saudara, ada calonnya, tapi di ruangan lain. Vivi menyambut Yenchen dengan senyuman dan dia bertanya, Yen, kalau aku jadian dan menikah dengan cowokku itu dan aku siap bayar harganya, menurut kamu bagaimana? Dalam hati saya kaget. Yenchen menjawab juga dengan senyuman, semuanya itu terserah kamu, Vi. Betul, saudara? Ya. Vivi diam, hanya tersenyum. Tidak lama kami pulang, meninggalkan rumah Vivi. Bulan depannya lagi, ya, Vivi jalan-jalan ke mall. Di Surabaya banyak mall. Suatu hari di Rogo Jambi juga ada mall. Ya, jalan-jalan sama teman-temannya. Enak kan saudara? Bukankah wanita itu suka shopping daripada kaum pria? Ya, senang jalan-jalan, lihat ini, lihat itu. Mampir di toko ini, di toko itu. Di satu titik waktu, ya di mall itu saudara, Vivi lihat dari jauh, lihat, loh, dia lihat lagi untuk memastikan Tuhan izinkan Vivi lihat cowoknya selingkuh. Apa saudara? Cowoknya selingkuh. Cekrik. Sudah terbukti. Seorang teman berkata kepada saya secara pribadi, Kok Alim, waktu Vivi mendengarkan pesan nubuatan dari Yenchen, itu hatinya sudah syok, ya, menangis hebat.
Apalagi waktu matanya Vivi melihat sendiri cowoknya selingkuh. Betapa hancurnya hati seorang Vivi. Sedih, kecewa, marah. Vivi merasa disia-siakan, dicampakkan. Ya, bertahun-tahun sudah dia berjalan pacaran sama cowok ini. Akhirnya acara itu dibubarkan, semuanya dibatalkan. Tidak ada acara pertunangan lagi. Vivi menghampiri Jensen dan dia ngomong, "Cie, aku mau datang di tempatmu, persekutuanmu." Oke. Ya. Di gereja kami itu ada doa malam, saudara, tiap Jumat. Waktu itu sebelum COVID ya. Vivi pun datang. Serius dia. Baru 4 kali, saudara. Berarti baru sebulan ya. 4 kali datang. Tiap Jumat. Tidak pernah absen. Waktu penyembahan di hadirat Tuhan, istri saya menghampiri Vivi dan menyampaikan pesan, "Vi, Tuhan bilang jangan pergi ke luar negeri, nanti kamu akan dapat hadiah." Titik. Selesai acara, Vivi menghampiri Jensen dan dia bilang, "Ci, kamu kok bisa tahu ya, aku ini mau pergi Australia loh." Ya untuk menghibur hatinya yang barusan putus kan. Oke, aku batalin. Gara-gara nubuatan lo, saudara, dibatalin. Tak batalin ya. Aku gak jadi pergi, gak apa-apa wis. Nah waktu itu kan Jumat Vivi datang dong di persekutuan. Sabtu Minggu Vivi libur kerja. Senin masuk kan kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kerja. Jumat datang lagi di persekutuan kami. Lalu Vivi ngomong sama Jensen, "Cici, apa yang sampaikan itu benar loh." "Oh iya, gimana Vi?" ceritanya. "Aku dipanggil bosku di hari kerja itu. Aku gak tahu dia mau apa. Terus tiba-tiba aku aku diberi sebuah iPhone terbaru. Waktu itu 12 juta loh. Kalau sekarang wow, jauh lebih mahal ya. Nubuat digenapi, mujizat terjadi." Itu masih awal, saudara. Lihat ya, lihat nih bagaimana cara Tuhan menarik perhatian seorang Vivi. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita juga, saudara. Vivi semakin bersemangat, saudara, datang di persekutuan kami. Tidak lama, gak lama, hanya hitungan bulan, saudara. Kira-kira di bulan yang keempat, ya, di bulan yang keempat, Vivi datang. Muncullah seorang pria baru, Jeffrey namanya. Jeffrey berpakaian sederhana, murah senyum, ramah, sabar. Tetapi sayangnya Vivi gak tertarik, saudara. Vivi gak tertarik. Si Jeffrey itu 39 tahun, ya, bedanya 10 tahun dengan Vivi. Lalu suatu malam sebubar persekutuan, si Jeffrey kan diajak sama Vivi, ya, ke tempat kami. Si Vivi berbisik, "Yen, iki ta cucuku. Iki ta arek." Jensen
melirik dari jauh. Lalu Yenchen berkata, berbisik, Vi, kayak apa saudara? Kayak bukan konfirmasi loh, ya, tetapi kayak Vivi diam. Vi, saranku, kamu doa pribadi, minta tanda dari Tuhan ya, untuk teman hidupmu. Ya, J. Vivi pulang. Tidak lama, saudara. Si Jeffrey itu berangkat keluar pulau. Dia Chinese Ambon. Ternyata Jeffrey itu seorang pengusaha. Dia pergi keluar pulau untuk traveling, bisnis ya, urusan bisnis kerja. Seminggu atau 2 minggu. Lalu Vivi berdoa di dalam kamar. Tidak ada seorang pun yang tahu isi doanya selain Tuhan dan Vivi sendiri. Pada akhir cerita, Vivi itu ngomong sama saya, aku doa seperti ini kok. Tuhan, aku minta tanda ya dari kamu. Kalau kamu mau berikan si Jeffrey itu untuk aku, kalau benar si Jeffrey itu jodoh buat aku, kalau jodoh buat aku minta tanda, minta satu tanda ini Tuhan. Di zaman now, cewek-cewek sekarang kalau doa minta teman hidup tuh tandanya minta 5, bahkan bisa 10 saudara. Jeffrey itu cuma minta tanda 1. Siapa? Si Vivi. Ya, minta tanda 1, cuma 1 tanda. Tuhan, aku minta tanda yang ini. Kalau dia buat aku, kalau dia buat jodohku, aku minta engkau tolong buatlah hatiku ini kangen sama dia. Aku cuma minta tanda yang ini aja. Tolong buatkan hatiku bisa kangen sama dia. Wow, ini bicara soal hati ya saudara, betul? Ya. Saya mau tanya nih sama saudara. Kira-kira tanda yang diminta Vivi, tanda kangen, ini mudah atau sulit? Halo? Mudah atau sulit? Menurut kau? Sulit. Naci juga sulit. Mustahil. Bagaimana mungkin hati seorang wanita yang tidak tertarik ya bisa menjadi kangen dengan seorang pria yang sedang mendekati dia? Betul saudara? Mustahil. Kalau mustahil katakan mustahil. Saudara, hati seorang wanita yang sudah pernah tersakiti itu tidak mudah untuk dilupakan, bukan? Betul kaum ibu? Ya, betul? Ya, hanya Tuhan yang bisa ya memulihkan dan mengubahkan hati seseorang yang terluka. Hati-hati dengan doa kita, saudara. Jangan pernah berkata, Tuhan gak dengar doaku, Tuhan gak jawab doaku, Tuhan gak tolong aku. Hati-hati, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan juga mendengar doa Vivi. Suatu hari, masih di luar pulau, si Jeffrey ngebel. Pakai apa saudara? Ini loh. Bukan telepon lokal, tapi pakai ini loh. Ini apa? Handphone ya saudara. Handphone. Lalu pasti gini. Halo Vi. Yang masuk kan di HP-nya Vivi. Hey Jeff. Ya, awalnya pasti seperti itu.
percakapan semakin lama semakin berkembang. Semakin lama semakin berkembang. Ya. Bukan 1, 2, atau 3 menit, saudara. Saudara tahu, Tuhan menciptakan hati kita untuk merasakan sebuah perasaan. Ya. Sepanjang percakapan itu, tiba-tiba Vivi bisa merasakan di hatinya. Tiba-tiba Vivi mulai merasakan di hatinya, itu muncul benih. Apa saudara? Benih senang. Benih senang, saudara. Ya, percakapan semakin lama semakin berkembang. Ya, dan rasa senang itu yang Vivi rasakan, ya, berubah jadi apa, saudara? Jadi, ayo lebih keras. Jadi kangen. Ini luar biasa loh. Amin, saudara. Ini luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan apa yang mustahil menjadi mungkin. Hati-hati dengan doa kita dan perkataan kita, ya. Tuhan masih mendengar doa. Dan Tuhan masih menjawab doa kita. Mujizat itu masih ada. Ya. Akhirnya si Jeff balik ke Surabaya. Mereka jadian. Tahun depannya menikah, saudara. Orang kaya, konglomerat di Surabaya Barat. Menikah pasti di Pakuwon Imperial Ballroom Center. Resto paling eksklusif di sana. Saya juga diundang. Saya celinguk 100 meja, tidak ada satu kursi pun yang kosong. Ya, saya lihat ke sana kemari, full, penuh. Saya semeja dengan Pak Gem, Bu Gem saya, ya, Bapak Ibu Gembala kami di Surabaya. Bu Gem ini juga dari keluarga kaya raya. Dia keceplosan, saudara, di meja saya itu, ya. Saya dengar, wow, ternyata Jeffrey itu kaya sekali, ya. Dia sangat kaya. Ya, saudara, bukan saya ngomong gini bukan karena mereka bisa mengadakan pesta di resto yang paling eksklusif. Bukan karena itu. Tetapi si Jeff, ya, itu ternyata mengundang seorang penyanyi rohani, Ruth Sahanaya. Bukan dari keluarga Vivi, tapi dari si Jeff pribadi. Dia mengundang Ruth Sahanaya, cuma nyanyi 3 lagu loh, saudara, malam resepsi itu. Cuma 3. Si Jeff itu bayar Ruth 150 juta rupiah. Makanya Bu Gemnya kaget. Di penghujung acara, ini yang terakhir, saya berjalan ke restroom toilet. Lalu saya balik, pas melewati satu tempat di mana Vivi itu lagi merapikan stokingnya. Ya, saya mampir dan saya menyapa. Saya bertanya, Vi, how are you feeling today? Ya opo rasane dino iki? Dengan wajah bersinar-sinar, Vivi menjawab, Ko, I am so happy. I am so happy. Dan saya menambahkan, Vi, kalau kamu jadian dan menikah sama cowokmu yang dulu, hidupmu pasti akan hancur. Iya, Ko. I'm so happy. Itu ceritanya, saudara. Kesabaran memberikan akhir yang lebih baik daripada awalnya. Amin, saudara.
Ya, mari saya undang semua bangkit berdiri. Kesabaran memberikan akhir yang lebih baik daripada awalnya. Ya, mari F. Ya. Saudara, jangan bernyanyi karena engkau bisa, jangan bernyanyi karena engkau biasa, tetapi naikkan pujian ini karena hatimu percaya, ya, hatimu taat. Dan ketika Abraham itu melayangkan pisaunya, itu adalah iman Abraham. Iman yang bertumbuh adalah iman yang bertindak. Iman yang bertindak. Sama-sama katakan, iman yang bertumbuh adalah iman yang bertindak. 2, 3. Iman yang bertumbuh adalah iman yang bertindak. Sekali lagi, iman yang bertumbuh adalah iman yang bertindak. Ya. Yang membelah laut, yang meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan mau saya menyelesaikan firman ini, ya. Judulnya adalah upah kesabaran. Ada upah yang Tuhan pasti berikan buat kesabaranmu dan kesabaranku. Dan iman yang bertumbuh itu ada pertama apa saudara? Iman yang percaya. Iman yang bertumbuh. Yang kedua, iman yang taat, nurut saja, walaupun sakit Tuhan, sakit. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak kuat lagi, sakit. Tetapi tetap nurut, ya, iman yang taat. Yang ketiga, iman yang bertumbuh adalah iman yang bertindak, saudara. Bertindak, tanpa tindakan, tanpa perbuatan, iman kita itu akan mati, saudara. Demikian firman Tuhan tertulis, ya. Iman yang bertumbuh adalah iman yang bertindak, bukan hanya datang duduk di gereja dan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi harus melangkah, harus bertindak, saudara, baru bisa bertumbuh. Jika kau tidak bertindak, iman pasti akan mati, ya, tidak akan pernah menghasilkan buah yang seperti yang Tuhan mau. Dan ini yang terakhir yang Tuhan mau saya sampaikan dan saya selesaikan. Mengapa saya mau mengajak? Ya, pertanyaannya musik soft aja, lembut. Mengapa Tuhan tidak mencegah Abraham setelah 3 hari perjalanan yang cukup melelahkan? Ya, mengapa Tuhan tidak mencegah Abraham, ya, ketika naik gunung yang semakin berat dan semakin melelahkan? Betul saudara, naik gunung itu lebih berat loh daripada jalan di daratan cuma 3 hari. Ya, mengapa, ya, Tuhan tidak mencegah Abraham waktu berjalan di darat setelah 3 hari, dan Tuhan tidak mencegah Abraham waktu naik gunung, saudara? Tuhan tidak berkata, Bram, kasihan aku lihat kamu, ya, udah deh, kamu berhenti aja sampai di sini, kamu bawa pulang Ishak dan hiduplah berbahagia bersama istri dan anak perjanjianku, ya, dan berkembang biaklah, bertumbuhlah sebanyak-banyaknya. Tuhan tidak berkata seperti itu, saudara, ya. Tetapi kenapa, nih pertanyaannya, kenapa Tuhan mencegah
Abraham, ketika Abraham itu mau melayangkan pisaunya untuk membunuh Ishak, anak perjanjian. Ini Tuhan mau saya harus sampaikan yang ini. Mengapa Tuhan baru mencegah Abraham, ya ketika Abraham itu mau menghabisi anaknya. Ayo saudara, jangan diam. Ya, boleh jawab salah nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita sedang belajar firman Tuhan. Silakan, yuk angkat tangan. Ayo, siapa yang mau jawab? Bebas saudara. Ayo, ada? Kenapa Tuhan baru mencegah Abraham pas ketika Abraham itu mau membunuh Ishak? Ayo, engkau mau jawab kayaknya? Tuhan menghendaki kesabaran Abraham sampai pada akhirnya. Jawaban ini nggak salah, tapi belum tepat. Gak apa-apa, yang lain ayo. Kita sedang belajar firman Tuhan. Ya, Ibu lebih keras ya suaranya, supaya yang lain juga dengar. Untuk menyatakan ketaatan Abraham. Belum, jawabannya nggak salah. Abraham memang taat ya Bu. Ya, tapi belum tepat. Ada yang lain? Ayo, silakan. Gak usah malu saudara, kita belajar firman Tuhan. Ayo. Ayo. Wow. Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya. Itu yang Tuhan mau ya. Jawaban ini gak salah, tapi juga belum tepat. Ada lagi? Mungkin Pak Rudi mau berikan? Silakan Pak. Ada yang lain, Ibu? Waktunya Tuhan yang terbaik. Ya itu memang nggak salah, tapi juga belum tepat, saudara. Oke, saya berikan petunjuk ya. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita percaya, ya. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita bertindak. Sudah toh? Terus Tuhan itu mau apa lagi? Nah, gitu. Tuhan mau kita itu apa lagi gitu loh. Melakukan apa? Lihat tadi apa? Taat kan? Bertindak kan? Dia sudah. Abraham sudah percaya, Abraham sudah taat, Abraham sudah bertindak. Cuma satu ini loh. Tuhan mau satu ulit lagi. Bukan cuma untuk Abraham loh saudara, tapi juga untuk kita semua. Kita ini keturunan Abraham loh, betul? Ya, firman Tuhan mengatakan kita semua ini orang percaya keturunan Abraham. Bapak, yang keras Pak, ayo Pak. Ya kita tahu memang Abraham sedang diuji. Ya, kita yang baca kisahnya, oh tahu. Ya. Tapi Abraham kan nggak tahu. Apa? Ayo, satu lagi. Yaitu janji Tuhan. Tuhan mau apa sih? Saudara, Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita bertindak. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita. Kita juga nggak tahu kapan Tuhan akan melakukan mujizat dan terobosan yang besar. Ya, Tuhan mau saudara dan saya berserah. Ya, berserah. Amin saudara. Ya, katakan sama-sama, Tuhan mau kita berserah. 2, 3. Tuhan mau kita berserah. Ini loh iman yang terakhir, iman yang menentukan, ya, iman yang berserah. Ya, saudara, engkau boleh mempunyai iman yang percaya, engkau bisa mempunyai iman yang taat, engkau bisa mempunyai iman yang bertindak. Tetapi yang paling menentukan ada yang terakhir. Ya, banyak orang Kristen kecewa, sangat kecewa dengan Tuhan setelah menunggu sekian tahun tidak terjadi apa-apa. Ya, mereka sudah percaya,
mereka sudah taat, mereka sudah bertindak, tetapi mereka belum melihat mujizat Tuhan. Dan banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan sebab iman mereka belum berserah penuh kepada Tuhan. Absolute surrender, itulah penyerahan yang total, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang Abraham, ya, ayah mana yang rela mengorbankan anaknya, saudara? Tetapi Abraham itu mempunyai iman yang berserah. Ya, aku bunuh gak apa-apa. Ya, itu benar-benar dia berserah kepada Tuhan. Apa katanya? Tuhan minta, Tuhan maunya apa? Mengorbankan, bukan? Betul? Mengorbankan. Ya, kalau kita baca, ya kita baca, oh aku tahu itu cuma ujian. Aku tahu itu cuma ujian. Tapi kalau kalian yang sedang diuji, saudara sedang mengalami ujian, apakah saudara bisa tahu endingnya? Tapi jika engkau mempunyai 4 ini, saudara, iman yang percaya, iman yang taat, iman yang bertindak, dan iman yang berserah, ya, kesabaran kita akan membawa kita kepada akhir yang bahagia, akhir yang lebih baik daripada awalnya. Amin, saudara. Ya, diberkati pagi ini. Ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jika Vivi tidak pernah bertemu dengan istri saya dan tidak pernah mendengarkan pesan nubuatan yang menyakitkan hatinya, mungkin Vivi sudah menikah dengan cowoknya yang dulu. Ya, tetapi Tuhan mengasihi Vivi. Tuhan menuntun Vivi, walaupun Vivi harus melewati proses yang diawali dengan sakit hati. Sebab pesan Tuhan kadang-kadang menyakitkan hati. Tetapi ingat, tidak pernah menghancurkan hidup kita. Ya, firman Tuhan itu pasti membawa kita kepada akhir yang bahagia. Amin, saudara. Ya, mari katakan, Jesus yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mari katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang telah berjanji dan sanggup
percaya Bapa, dan kami mau terus Tuhan mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau Yesus. Kau berkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau yang terus tambah-tambahkan urapan yang dari Engkau Tuhan, memenuhi setiap kehidupan hamba-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau menabur dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin.